penyempurna daripada ruh terdahulu itu SP. Makanya beliau berada di dalam barisannya. Kepengen apa? Kepengen disempurnakan. Memang benar. Sudah berada di dalam barisannya. Ingin disempurnakan ruhnya, para leluhur dulu. Masih ngambang. Belum sampai kepada ini. Nah, ini nyata. Nah, dengan diturunkan sang Sutra Penyanyit sebagai penyempurna ruh, mendekat semua, masuk tunggu, itu disempurnakan sampai ke sang ilahi. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar wa lillahi. Betul. Subhanallah. Semua menyatu. Semua. Para rojo, para sepuh, para wali, semua ruh itu yang masih terjadi disempurnakan oleh sang SP. Jadi SP itu tugasnya berat, ya. Cuma berat. Single parent. Termasuk ini ya, Aji Saka, terus apa namanya? Semua. Siapa Semar? Semar Bodronoyo kuwi ngejawante Gusti Allah marang Semar. Kuwi disebut Semar Bodronoyo. Ning nek engko muni Gusti Allah mlebu ning bumi ngono do geger. Makane mawujud marang ngejawantah marang yang Semar. Ngono. Panggilannya Semar. Ngono Den. Cah bagus. Iya, siap. Ini tadi pijat. Tadi minta pijat. Rasane itu ngejawantah ki tumurun ing praja iki lumantar yang Semar Bodronoyo. Lah sapa yang Semar Bodronoyo kuwi ya ngejawantah Gusti Allah marang kawulane. Nek Gusti Allah medun ngejejer. Loh, Gusti Allah medun. Ngono. Pemene Kang Surya ngaku Gusti Allah. Aduh. Repot. Nah, makanya gini, masih ingat ceritanya si Siti Jenar. Itu ada kata-kata, aku adalah aku. Nah, ini enggak ada. Kamu adalah kamu. Aku bisa menjadi kamu, tapi kamu bukanlah aku. Ini Allah. Allah ini bisa ngendok energi semua umatku. Ini umatku itu Gusti Allah. Bukan. Jadi aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Aku bisa menjadi kamu. Tapi kamu bukanlah aku. Aku di sini Allah, bukan aku saya. Aku Allah. Nah, ini. Iya, di sini banyak salah. Begitu, Bang. Iya, bukan berarti aku tuh ini betul sekali. Ini nanti kalau yang penting kalau ada faktor yang tinggi, saya aneka namanya sederhanakan takut ini ya. Ini bahasanya udah sangat tinggi nih ya. Ntar kalau ada yang ini saya mohon maaf ya, saya akan harus ingat udah. Saya garis bawahi ya. Saya garis bawahi karena saya mendengar langsung ya pengakuan dari seorang hamba mengaku aku adalah Allah. Salah. Karena ada kata-kata tadi. Aku adalah aku. Ini rumusane njur aku ke Allah. Salah. Ini saya udah 3 orang ya. 3 orang udah mengaku Allah. Saya udah itu yang langsung. Kalimat itu tadi. Iya, dia terbelenggu oleh kalimat tadi. Penting iki mek derang aku Allah, engko njodong aku Allah. Ning energi Gusti Allah itu orang semua kawulane. Mapan ning semua raga manungsa ning jagat iki semua kadunungan. Ning kenapa urung kebuka? Karena tertutup hijab. Iya. Hijab itu apa? Sifat-sifat manusia yang jauh dari rahmat Gusti Allah. Sifat apa? Iri, dengki, serai, sombong, tongkak, cinta sebutkan mau gemede, kemalungkung terhadap ilmunya. Sombong dengan hartanya. Sombong dengan kedudukannya. Itulah jauh dari Allah. Kan itu. Sebenarnya Allah itu berada dalam diri kita semua. Ingin membuka hijab. Ini hijabnya petang. Hati ini tertutup hijab. Oke ya. Abdi ini kalau mau ini naik aja kapan-kapan ya. Pokoknya siapa saja yang ini pengen naik
di ini ya grup Facebook itu yang lebih ininya Facebook grup Padepokan Lokajaya. Nanti saya kirim linknya di situ. Oke ya, saya mau bertanya kepada narasumber ya. Itu kan para utus-utusan zaman dahulu ya, ada namanya nabi, terus sampai tingkat sampai ke bawah sampai wali ya. Itu kan semuanya itu tidak tersembunyi ya. Tapi kenapa di akhir zaman ini yang disebutkan Satrio Piningit kenapa itu tersembunyi? Itu alasan dan tujuannya itu apa? Nah ini mohon dibedarkan nih. Kalau kayak Nabi itu enggak, kan ada nih Nabi Muhammad ya, tentunya tuh syiarnya terang-terangan ya kan. Nah di sini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa terpingit itu? Mohon untuk dijabarkan ya. Sebenarnya itu kan istilah saja Bang. Tadi kan sudah tak jabarkan. Piningit itu disembunyikan. Jadi itu kenapa? Keilmuan. Alasannya terpingit itu apa maksudnya? Ya disembunyikan. Karena kalau dikeluarkan nanti banyak orang nggak suka, banyak dicari orang, dibunuh. Yang mencari banyak, satu banyak ingin mengangkat sebagai pimpinan, yang kedua ingin membunuhnya. 50-50. Sebagian ingin membunuh, sebagian ingin mengangkat sebagai pimpinan umat. Kan ngono. Makanya disembunyikan. Jarang yang tahu. Bahkan kita pernah bicara, pernah ketemu di warung atau di jalan atau di kota atau di terminal. Tapi kita nggak sadar ternyata itu pilihan Allah. Kan begitu. Pilihan Allah. Karena apa? Karena Satrio Piningit adalah membawa ajaran yang benar, kebenaran yang diajarkan, meluruskan yang benar, membenarkan yang salah. Satrio Piningit, lah nang dunia itu kasih yang salah pasti benar. Ya pikir sendiri. Ya. Sekarang Bang, kata saya, banyak yang mencari, banyak yang mengakui, tapi sedikit yang meyakini. Banyak yang mencari kebenaran. Ya, ini dengarkan Bang, di garis bawahi Bang. Banyak yang mencari kebenaran, akan tetapi setelah ditunjukkan yang benar, mereka tidak percaya. Berarti itu palsu. Iya, karena itu tidak sesuai dengan apa yang ada di gambaran otaknya mereka. Iya, mungkin seperti itu ya. Beda. Ya, yang di gambaran ininya mereka gagah perkasa, naik kuda, ganteng, tinggi, mahkota, begini, emas. Ya memang mungkin begitu. Cuman kan cuma di dalam ini ada yang membayangkannya itu misalkan dia begini, seperti ini. Itu kan sifatnya, sifat kesatria gitu kan. Ada yang menggambarkan ini kayak pendekar gitu. Ya. Tapi kalau ketemu orangnya itu ketek itu ya. Ya mungkin juga. Kita nggak tahu, nah makanya di situ penolakan itu pasti akan ada nanti, iya kan? Iya. Makanya disembunyikan Bang, penampilannya nggak seperti kiai, tidak seperti Habib, nggak seperti Syekh. Biasa, penampilannya biasa, nggak pernah pakai kopiah karena nggak mau disebut kiai, nggak pernah pakai serban, tidak mau disebut seorang kiai. Dia biasa, lontang-lantung ngalau itu, kan begitu. Iya. Itu tersembunyi, makanya disembunyikan, baik secara fisik. Rogoyo disembunyikan, itu baik secara perbuatannya disembunyikan, ya disembunyikan perbuatannya. Di jalan itu menyapu, membantu sesama, tidak diceritakan orang lain, tidak minta apa-apa, sembunyi, rahasia. Ya betul. Nanti setelah ada malam putih atau malam Islah yang terakhir ya, malam Islah ini memastikan saya ya. Ada malam Islah. Atau yang terakhir ya, itu baru ada mungkin pandangan saya ya, itu beliau itu nanti akan ada perubahan secara fisik atau mungkin secara pengetahuan. Semua pengetahuan itu akan Allah masukkan ke dalam raganya beliau. Kemudian istilahnya itu kan pernah saya sampaikan kemarin kan, itu beliau itu adalah pewaris 100% keilmuannya
baginda Nabi kan begitu. Jadi setelah nanti malam islah itu atau malam putih kalau disebut umum itu, beliau nanti akan diperlihatkan atau disebut sebagai imam. Itu setelah itu. Nah, itu pun yang yang akan membaiatnya itu adalah para kekasih-kekasih Allah atau waliullah. Itu akan berkumpul dari orang yang terkenal sampai yang tidak terkenal tuh walinya, kiainya, ulamanya. Itu akan berkumpul sebanyak 313 kurang lebih ya. Itu akan membaiat beliau. Nah, kemudian setelah dibaiat itu beliau pun nolak. Awalnya itu nolak karena memang beliau tidak merasa gitu. Terus setelah itu baru setelah dibaiat, malamnya itulah terjadi malam putih atau islah oleh Allah langsung. Seperti itu. Nah, paginya jadi, itu baiat ya. Monggo. Ya benar Kang. Jadi ada pembayaatan ya terhadap si SP atau Imam Mahdi itu bukan di alam nyata, Bang. Itu di alam gaib. Para ruh wali terdahulu, ruh secara internasional ya, disaksikan wali sejagat. Nggak banyak wali sejagat. Itu yang menyaksikan. Benar, disaksikan. Jadi alam gaib ruh yang mengangkat bukan secara wujud. Poro Habib, poro Syekh, poro alim, bukan. Hanya Allah yang tahu. Tapi jadi ujung-ujung tersebut ciri-ciri fisik Bang ya, ciri fisik Satrio Piningit itu tidak ada ciri fisiknya ya, sangat sulit kalau mendeteksi punya tai lalat, ada simbol Allah di dahi, ada tulisan Allah di tangan, itu relatif, itu hanya sebagai bukti atas kuasa Allah. Tanda yang khusus adalah perilaku Satrio Piningit itu adalah sopan santun, lembah manis, akhlakul karimah, terjunjung tinggi, tawadhu dengan sesama, dengan Allah. Itu tawadhu. Secara fisik nggak ada orang hubungan nih, karena benar-benar ada tai lalat di sini, di dadanya di simbol matahari. Oh bukan. Orang dibukain tadi. Saya mau terus apa ya? Nah, saya mau tanya. Allah katanya, waduh, itu bukan. Saya mau tanya. Lafaz Allah yang ada di jidat itu apakah ada pada sosok beliau saja atau bisa orang lain itu orang umum itu ada gitu lafaz Allah di sini? Ya, oke. Jadi lafaz Allah itu adalah perwujudan simbol daripada Allah bahwa jasmani kita ini adalah milik Allah. Allah akan memberikan simbol Allah dimanapun, bisa di jidat, bisa di dada, bisa di tangan, bisa di telapak tangan. Itu adalah menunjukkan atas kuasa Allah. Dan semua umat berhak, semua umat adalah, bukan hanya CSP, semua manusia punya tanda itu Bang. Tapi belum kebuka. Kalau sudah kebuka, semua ada tanda Allah di sini. Allah. Semua? Iya, bukan semua manusia. Bukan, semua manusia. Terus kita membedakan SP dan ini bagaimana itu cara kita membedakannya? Perilaku tadi sudah perilaku orang baik itu juga diikuti ucapan bukan tawadhu, rendah diri, suka menolong tanpa pamrih, suka membantu sesama. Itu cirinya tawadhu. Dengan siapapun ngormati, ngajeni,